Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Kembali lagi kita belajar fikih ya di kelas 5 ini. Nah, hari ini kita masih membahas tentang zakat mal. Jadi materi zakat mal ini udah sedikit Ibu berikan penjelasan di semester lalu ya, pada bulan November. Oke, kita langsung saja mengenai arti zakat mal. Zakat mal adalah harta yang mana bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib dikeluarkan ketika mencapai jumlah tertentu. Jadi kita wajib mengeluarkan zakat apabila harta kita itu sudah mencapai jumlah tertentu. Nah, kemudian orang yang mengeluarkan zakat itu disebut muzaki. Nah, ini teman-teman sudah tahu semua ya. Kemudian orang yang menerima zakat disebut mustahik. Nah, ini adalah istilah bahasa Arabnya ya. Nah, kemudian kita lanjut langsung kepada syarat wajib zakat mal itu apa saja syaratnya. Yang pertama, orang tersebut berakal, kemudian berdeka, kemudian yang paling penting hartanya milik sendiri, Islam, balik, dan sudah mencapai nisab dan haul. Jadi kalau orang itu bukan orang Islam, dia tidak wajib zakat, jatuhnya mungkin sebagai hadiah atau sedekah. Kemudian balik, sudah mencapai nisab. Nah, itu artinya seseorang harus mengeluarkan zakatnya. Kemudian macam-macam zakat mal. Ada zakat emas dan perak, zakat penghasilan, zakat hewan ternak, tanaman dan buah-buahan, biji-bijian, kemudian zakat perdagangan. Jadi kalau kita punya penghasilan, kita punya hewan ternak yang memang untuk dijadikan ternak, kemudian kita punya emas atau perak yang jumlahnya sudah harus dikeluarkan untuk mengeluarkan zakat, itu wajib kita zakati ya. Kemudian zakat tanaman, biji-bijian ini kalau kita punya perkebunan buah-buahan atau biji-bijian, itu wajib kita keluarkan zakatnya. Ada juga zakat uang ya, dan zakat profesi, zakat rikas. Zakat uang ini ketika uang kita sudah mencapai jumlah tertentu, itu wajib kita keluarkan 2,5% zakatnya. Kemudian zakat profesi ya. Nah, profesinya ini menghasilkan uang yang banyak, jadi dia harus mengeluarkan zakatnya. Kemudian ada zakat rikas, itu barang temuan seperti harta karun dan lain sebagainya berupa emas dan sebagainya. Kemudian manfaat zakat ini yang penting kita ketahui. Pertama, sebagai bukti rasa syukur, menumbuhkan sifat dermawan, meningkatkan nilai ketakwaan, menghilangkan sifat kikir, mensucikan harta benda ya. Jadi kalau kita mengeluarkan zakat itu artinya kita sudah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kemudian ada sifat dermawan, tidak pelit ya. Ini bertakwa kepada Allah, artinya kita bertakwa ketika kita mengeluarkan zakat. Nah, kemudian menumbuhkan sifat empati ya, rasa peduli terhadap sesama. Ya, membantu orang yang susah, manfaatnya yang lemah. Nah, kalau orang yang terbantu dengan zakat yang kita berikan, artinya kan kita sudah membantu orang lain dari zakat yang kita keluarkan. Menjalin persaudaraan ya dan persatuan. Ketika kita sudah memberi, kemudian ada orang menerima, pasti itu akan merasa ada rasa persaudaraan dan persatuan. Nah, itu tadi manfaat dari mengeluarkan zakat. Oke teman-teman, silahkan rangkum manfaat dari zakat tadi di kolom komentar di bawah ya. Absen juga sebutkan nama kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.